Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11. Alhamdulillah, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi perkembangan Islam masa kerajaan Mughal di India. Yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang latar belakang berdirinya Mughal, kemudian raja-raja Mughal dan juga kebijakan serta strategi pemerintahannya, kemudian nanti kemajuan peradaban, kemunduran Mughal dan peninggalan Mughal. Sebelum itu, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Mughal. Pertama, kita harus ketahui bahwasanya Mughal merupakan cikal bakalnya dalam Kesultanan di Delhi di India. Sebelumnya itu memiliki perpaduan antara Persia dan India. Pendirinya adalah Zahiruddin Muhammad Babur. Babur ini merupakan anak dari Umar Mirza, penguasa Fergana, dan dia adalah anak dari Timur Leng. Timur Leng ini yang kita ketahui bahwasanya dia adalah tokoh dari dinasti Mongol yang mana menaklukkan wilayah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah jatuh dengan pasukan Timur Leng. Setelah itu tidak hanya itu, Timur Leng ini melanjutkan ekspansinya dari Baghdad di Irak di Abbasiyah sampai ke wilayah Anatolia di Kesultanan Tri Utsmani, nanti bertemu dengan Sultan Bayazid ketika itu. Jadi Timur Leng ini sangat luar biasa. Nah, nanti kita perlu ketahui bahwasanya Mughal sendiri merupakan cikal bakalnya dari Mongol sendiri. Nah, ini adalah wilayah Mongol. Mongol ini sangat menguasai jauh sekali. Aslinya Mongol di wilayah sini. Nah, Turki itu aslinya dari sini, dari Uighur sini. Nah, ini Mongol, sini Uighur. Jadi Mongol sama Turki itu memiliki sila kata ya semacam saudara, sepupu jauh gitu kan. Jadi masih satu keturunan. Sedangkan orang-orang Turki yang dari Uighur sini atau dari Turkmenistan, dari Turkistan maaf, ini nanti berkelana sampai ke wilayah barat sampai nanti mendirikan dinasti mulai dari Seljuk, Turki Seljuk Rum, dan nanti sini Seljuk Rum ya. Kemudian nanti sampai ke Turki Utsmani di sini. Nah, yang Mongol ini nanti salah satu keturunannya itu dari Timur Leng, Umar Mirza itu menguasai wilayah Fergana. Di mana Fergana itu? Biar lebih jelasnya kita lihat di peta. Nah, Fergana itu di daerah Uzbekistan. Ini Uzbekistan. Di tengah-tengah sini. Nah, ini Fergana. Fergana itu termasuk dataran tinggi. Jadi ketika itu Umar Mirza mendapatkan wilayah di Fergana. Di manakah India? India itu nanti di bawah sini. Nah, itu India. Oke, kita kembali ke materi. Kemudian tahun 14 ketika itu Babur sebagai pendirinya nanti mendapatkan wilayah Fergana. Ketika itu diserahkan oleh ayahnya ketika sejak umur 11 tahun. Selanjutnya tahun 1494 Babur berhasil menaklukkan wilayah Samarkand dengan bantuan Raja Safawi Ismail I. Nah, pada saat itu selain ada Mughal, ada juga kerajaan Safawi di Persia. Selanjutnya tahun 1054 Babur berhasil menaklukkan wilayah Kabul di Afghanistan. Setelah itu nanti meneruskan ke wilayah India. Ketika itu India sedang krisis. Ketika itu Ibrahim Lodi dijatuhkan oleh Alam Khan dan bersama Daulat Khan di Afghanistan. Dia merupakan gubernur Lahore dengan bantuan Babur. Jadi Kesultanan Delhi itu adalah Ibrahim Lodi. Salah satu wilayahnya adalah Lahore yang sekarang wilayah Pakistan itu. Kemudian sang Ibrahim Lodi, Sultan yang ada di ini berhasil ditaklukkan dengan bantuan Babur. Akhirnya Babur semakin berhasil menguasai Punjab. Nanti tahun 1526 April terjadi Perang Panipat. Nah, Perang Panipat inilah perang yang menentukan berdirinya dinasti Mughal. Di Perang Panipat, Ibrahim Lodi kalah, maka Babur berhasil masuk wilayah intinya, ibu kotanya itu di Delhi, dan mendirikan dinasti Mughal di kota Delhi. Nah, Babur sendiri bukan merupakan orang India. Dia adalah keturunan dari Mughal, etnis Mughal atau etnis Mongolia, karena kita tahu. Dan Mughal sendiri adalah sebutan para petualangan yang suka berperang di Persia di Asia Tengah. Ya, jadi Mughal itu dari bahasa Persia tentang orang-orang yang suka berpetualangan dan suka berperang di Asia Tengah. Itulah julukan yang disematkan kepada orang-orang Mongol. Seperti itu. Kembali lagi kita ke peta. Jadi mulainya dari Fergana sini, nanti turun
ke wilayah sini, Kabul di Afghanistan, setelah Kabul nanti ke Lahore, kemudian nanti ke Delhi sini. Nah, kemudian nanti didirikannya itu di kota Agra di sekitaran selatannya Delhi di sini. Itulah kira-kira perjalanan. Jadi aslinya Mughal itu bukan dari orang India asli, tapi dari orang dari orang Mongol. Kemudian mendapatkan yang sedangkan Babur sendiri dari sini, Fergana penguasa sini, kemudian mengalahkan Afghanistan, bekerjasama dengan gubernur Kabul ini, kemudian Lahore, dan terakhir masuk ke Delhi. Lanjut. Kemudian raja-raja, kebijakan, dan strategi pemerintahan. Saya akan menjelaskan secara detail, nanti kalian bisa baca satu persatu tentang kebijakan masing-masing. Babur sendiri adalah pendiri, dia mengalahkan Hindu, karena Hindu adalah mayoritas di India, kemudian mengalahkan Muhammad Lodi di Gogara. Kemudian Humayun ini cukup lama, 26 tahun, dia adalah putra Babur, penerusnya. Ini disebut konsolidasi. Kenapa? Karena dia memiliki peran untuk menyatukan atau membangun Mughal sendiri. Kemudian pemberontakan Bahadur Shah tapi sempat kalah. Humayun sempat kalah oleh Afghanistan. Afghanistan masih eksis ketika itu di pimpinan Sher Khan. Dan ketika itu dia lari ke Persia, untuk menyelamatkan diri ketika itu. Tapi dia dipengasihkan Persia dan nanti kembali lagi ketika berhasil Khan Shah ketika itu. Lanjut, Jalan Akbar ini cukup lama, 49 tahun. Ini disebut kebangkitan kerajaan Mughal, namanya Jalan Akbar. Usianya masih 14 tahun ketika itu, tapi dibantu oleh Bairam Khan. Dia adalah seorang penasehat beraliran Islam Syiah. Kemudian melawan pemberontakan sisa-sisa pemberontakan Sher Khan. Kemudian pemberontakan ini, tapi nanti Bairam Khan yang membantu itu sempat memberontak, tapi kalah di peristiwa Julandur. Dia menguasai wilayah luas pemerintahan militer. Lanjut. Selanjutnya adalah Nurdin Muhammad Salim atau Jahangir. Dia ini putranya dari Akbar. Selanjutnya Shah Jahan, 30 tahun cukup lama. Ini kita ketahui bahwasanya dialah sultan atau raja yang mendirikan Taj Mahal. Bisa kalian baca sendiri ini. Nah, lanjut Aurangzeb. Ini juga termasuk raja yang penting, 49 tahun selain Humayun. Pada zamannya Aurangzeb, ini kedaulatan Mughal nyaris hancur. Kenapa? Karena terjadi perang saudara. Maka dia masa pengembalian kedaulatan umat Islam ketika itu dan masa konsolidasi kedua. Sama-sama hampir 50 tahun Humayun dan Aurangzeb, dan itulah masa konsolidasi. Konsolidasi pertama di masanya Humayun dan konsolidasi kedua di masanya Aurangzeb. Selanjutnya Bahadur Shah, ini penguasa lemah. Jadi setelah Aurangzeb ini kebanyakan penguasa lemah sehingga menyebabkan kerajaan Mughal ini memasuki semakin melemah dan nanti jatuh. Pada zamannya terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan biasa. Kemudian Jahandar memenangkan, kemudian dinobatkan oleh Jenderal Zulfikar Khan, penerusnya Jahandar ini. Tapi sempat ditentang oleh Fakhrusyar dan akhirnya Fakhrusyar menang. Jadi seperti itu perebutan. Kemudian sempat vakum. Nah, perlu kita ketahui tahun 1760 akhirnya Shah Alam ini sang raja yang baru diserang pasukan Afghanistan. Afghanistan lagi yang menjadi salah satu kerajaan kecil yang menjadi halangan dari kesultanan atau kerajaan Mughal. Dan pada zaman itu Ahmad Khan Durrani Ahmad Khan Durrani ini adalah pimpinannya Afghanistan. Mughal jatuh ke Afghanistan. Jadi ketika itu Mughal sempat jatuh. Tapi pada zaman Akbar II dia memberikan konsesi kepada AEC. AEC ini adalah semacam VOC-nya Inggris untuk mengembangkan perdagangan di India. Kemudian nanti di masa terakhir 1837-58 ini adalah raja terakhirnya adalah Bahadur Shah. Dia adalah pengganti Akbar II. Kemudian ini sempat menentang perjanjian yang disepakati ayahnya. Jadi ayahnya sudah memiliki kesepakatan dengan AEC, tapi ditentang. Akhirnya terjadi konflik dengan Inggris. Mau akhirnya malah Bahadur Shah lah yang diusir dari istana tahun 1885, sehingga ketika itu juga maka jatuhlah dinasti Mughal yang sudah berkuasa atau memerintah selama 3,5 abad di India. Bisa kalian baca sendiri tentang hasil-hasil peradaban
mulai dari politik dan militer. Yang perlu digarisbawahi, kita akan bahas satu persatu tentang politik dan militer. Sistem politik ini sistem monarki yang jelas, dan juga untuk mempersatukan yang luar biasa di sini adalah bahwasanya India itu kan mayoritasnya adalah beragama Hindu, sedangkan pemerintahnya adalah Islam. Jadi adanya pemerintahan Islam sebagai minoritas di tengah mayoritas bisa bertahan selama 3,5 abad, itu yang luar biasa. Salah satu strateginya adalah politik sulhul kul atau toleransi universal yang ditawarkan oleh Kesultanan Monggol di India. Kemudian ada juga dinilai dan Mensa Badari. Inilah konsepnya. Nah, yang kita ketahui bahwasanya dalam militer Monggol itu memiliki kemiripan dengan Turki. Kenapa? Karena dua keturunan ini, Turki dan Mughal atau Mongolia, ini sama-sama bangsa yang ahli dalam peperangan dan juga ahli dalam petualangan. Jadi antara Turki dan Mughal itu sama-sama kerajaan atau kesultanan yang berbasis militer yang kuat. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, bisa kalian baca sendiri. Kemudian Inggris sama Belanda juga masuk dalam bisa kata monopoli ekonomi di itu yang menyebabkan kejatuhannya. Di ilmu pengetahuan tidak terlalu banyak sebagaimana di Abbasiyah, tapi memiliki juga peran-peran. Kemudian dalam keagamaan, ini tadi Dinul Ilahi yang pada masa Akbar. Kemudian, nah kenapa kok bisa disebut baik? Kita katakan bahwasanya Hindu itu memiliki kasta, memiliki 4 kasta. Sedangkan Islam ini tidak memiliki kasta, sehingga itu sangat salah satu kenapa kok Islam ini dapat diterima mudah dan kerajaan Mughal yang ada kerajaan Islam bisa berkembang cukup lama selama 3,5 abad. Nah, bahasa resminya sendiri bukan bahasa India, tapi adalah bahasa Persia. Jadi bahasa Persia juga nanti ada sebagian bahasa Turki. Jadi lebih banyak menggunakan bahasa Persia. Jadi perpaduan antara Persia dan India. Selain itu, kaum Syiah itu juga mendapatkan tempat di Mughal. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya Persia itu juga termasuk pusatnya Syiah. Jadi antara Persia sama Mughal itu memiliki hubungan. Kita ketahui juga tadi ada beberapa masalah politik yang mana Mughal ini minta bantuan kepada kerajaan Syafawi di Persia. Dari seni, arsitektur, dan budaya nanti kita bisa melihat dari peninggalan-peninggalannya, dari karya sastra gubahan penyair seperti Fatfamat, istana-istana seperti Fakhur Sukri, villa dan lain sebagainya. Kemudian yang paling fenomenal adalah Taj Mahal. Kemudian faktor kemunduran kerajaan Mughal tidak jauh beda dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya, bahwasanya ketika sang raja yang kuat, yaitu yang dimaksud dalam Mughal sini adalah Aurangzeb meninggal, diteruskan oleh pengganti yang lemah, sehingga semenjak itu pemerintahan semakin menurun. Ada faktor internal, yaitu adalah pengusaha tadi sudah, perebutan kekuasaan yang terjadi pasca Aurangzeb, terus kontrol pemerintahan pusat yang lemah, sehingga nanti di daerah cabang-cabang atau di daerah-daerah itu memiliki benih-benih pemberontakan. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah pemberontakan di mana-mana, dari keyakinan Sikh, agama Sikh di utara, terus gerakan separatis Hindu di tengah, dan Muslimin di timur dan Inggris di AEC. Itulah eksternalnya. Kemudian yang puncak kemundurannya atau kejatuhannya adalah Bahadur Shah diminta sebagai lambang perlawanan India ketika itu, tapi perlawanan Bahadur Shah ini berhasil dipatahkan oleh Inggris dan malah diusir dari istana, sehingga ketika perlawanan patah, sehingga jatuhlah kesultanan atau kerajaan Mughal di India. Ada beberapa faktor yang kita ketahui, ini hampir sama seperti kerajaan-kerajaan yang lainnya. Adanya stagnisasi dalam pembinaan militer, terus kemerosotan moral di kalangan penguasa, pendekatan Aurangzeb terlampau represif konfliknya. Kemudian pewaris kerajaan periode akhir adalah orang-orang lemah dalam kepemimpinan. Itulah kira-kira. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Monggol ini yang selama 3,5 abad berdiri, itu juga istilah kata walaupun beda pemerintahan, tapi juga masih memiliki hubungan dengan Kesultanan Turki yang 6 abad berdiri, tapi ketika itu juga Turki juga saling membantu dalam masalah penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris kepada Kesultanan Mughal itu sendiri. Selain itu juga ada Syafawi yang di Persia. Jadi ada 3 kesultanan atau kerajaan atau daulat yang besar pada zaman itu. Turki yang berada di wilayah Eropa dan Asia kecil. Kemudian di tengah Asia Tengah itu ada Syafawi, kerajaan Islam Syafawi di Persia. Kemudian yang agak ke timur dikit itu adalah di India, Kesultanan Mughal. Kemudian kita akan melihat beberapa peninggalan Mongol. Kalian bisa googling sebenarnya nanti beberapa peninggalannya. Misalkan ini ada karya sastra
bisa kalian lihat nanti. Oke, kita mulai dari Taj Mahal Agra. Ini yang salah satu yang fenomenal, mungkin kalian sudah pernah tahu. Ini adalah peninggalan dari Shah Jahan, yang mana membangunnya perlu waktu yang sangat lama, tapi sampai sekarang bisa kalian lihat keindahan yang ada di bangunan Taj Mahal. Sebenarnya istana Fatpur Sikri tidak kalah indahnya dengan warna seperti ini. Kemudian nanti kita lihat ada Masjid Raya Delhi di Lahore, seperti ini dengan arsitektur yang hampir sama, berbau-bau Persia. Kita ketahui bahwasanya Kubah itu salah satu peninggalan dari Asia Tengah ya, atau Persia. Selanjutnya ini menaranya atau minar, terus benteng Alai Darwaza bisa kita lihat hampir sama, ada bentuk kubahnya. Kemudian Masjid Khirki dengan banyak kubah. Kemudian makam Humayun, raja kedua dari kerajaan Mughal, dengan arsitektur yang bersama berwarna merah. Dan kita terakhir Masjid Jami At-Tala, bisa kita lihat, nah seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas. Selebihnya nanti kalian bisa tambah referensi yang lain atau membaca buku. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, silakan kalian tanyakan kepada saya, bisa lewat kita ataupun bisa lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.